Saya ke Mas Syarif. Jadi kalau tadi kan ini bisa merujuk ke pasal penodaan agama atau bahkan juga mencabut izin dari Holy Wings. Nah kalau dari Mas Syarif melihatnya apakah memang ini masalah utamanya adalah SARA? Jangan sampai menyinggung SARA yang bisa berbuntut seperti ini. Ya, yang pertama Pemprov DKI ya dengan peraturan daerahnya tidak menjangkau itu, Mbak Priska. Oke. Tidak menjangkau, karena itu nanti dalam konsideran pencabutan itu tidak terkait dengan SARA tentu ya, Oke. Kang Asep ya, karena tidak menjangkau itu. Nah, yang paling penting adalah dari pihak kepolisian ya melakukan kerja profesional, terukur dan mengakomodir semua kepentingan. Saya berpendapat ini yang tadi saya katakan tadi, ini selalu terulang. Ada apa bangsa ini ya, Kang Asep ya? Ya. Ada apa bangsa ini? Selalu saja terulang. Walaupun terjadi kecil-kecil ya di beberapa daerah misalnya, sebagai contoh misalnya soal peribadatan misalnya Kang Asep, ada yang disimpangkan, itu sering terjadi. Nah, kemudian satu kampung ribut ya. Nah, selalu saja terulang. Ini kebetulan masuk di dalam undang-undang ITE ya, yang dipublish akan berdampak sangat besar kalau nggak segera ditangani seperti ini. Jadi saya mengatakan kalau dari konteks domainnya ke Pemda itu tidak bisa menjangkau itu, tidak bisa. Hanya akan dikaji perizinannya seperti apa. Saya pernah berdialog tentang Holy Wing ini, mudah-mudahan saya salah, dugaan saya salah. Dan di beberapa tempat juga banyak diduga, saya mengatakan diduga Kang Asep ya, diduga izinnya itu salah. Oh. Apa itu saya ingin sampaikan, misalnya izinnya itu untuk resto. Izinnya resto tapi kemudian prakteknya adalah untuk hiburan, untuk ada live musik dan di beberapa tempat kita merasakan ya, meskipun sulit membuktikan, karena itu akan yang dikejar oleh Pemda itunya. Saya mendesak Pemda untuk segera menertibkan yang hal seperti ini. Ya kalau jualan makanan saja lah ya, nggak usah ada live musik seperti itu. Kalau misalnya terulang, izinnya 2 dong, kan begitu, Kang Asep. Nah, Kang Asep melihatnya seperti apa? Izinnya pun dianggap bermasalah, tapi munculnya baru sekarang gitu saat ada masalah. Jadi harus dipilah nih, Mas Rizka ya. Jadi pertama pidananya jelas, terus ini harus diproses. Tadi ini kan bukan delik aduan, delik biasa. Ya. Karena udah kena 156 atau Undang-Undang IP 28 ayat 2. Itu harus jalan. Kita dorong kepolisian dan kita awas. Dan itu deliknya delik biasa ya, begitu? Delik biasa. Kedua, ini kan mencabut perizinan yang ada di daerah-daerah tersebut. Kalau daerah tersebut menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, orang terganggu, saya pikir kan Pemda setempat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat tadi Setio dan kawan-kawan, ya masyarakat berhak keberatan. Artinya Pemda setempat kan tidak mungkin mengizinkan, kalau tadi saya katakan Pak Sarip, dia izinnya makanan, ya makanan apapun silakan. Cuman tapi kan ketika ada makanan, ada kegiatan lain, apalagi kegiatan tadi mengarah misalkan ke hal tertentu yang menyinggung masyarakat sekitarnya atau mengganggu sekitarnya, kan nggak boleh perizinannya untuk masa ada BCD, FGH di situ kan. Nah, ketika ada itu, saya pikir kewenangan Pemda ya tidak memberi kewenangan kan, walaupun ini perusahaannya pusatnya di atas, tapi kan ketika di daerah juga harus izin penguasa daerah. Kalau di daerahnya tidak mengganggu daerah ya ngapain juga orang itu kan didiamkan kan mengganggu. Tapi saya katakan, nah yang menyangkut yang kita bahas sekarang ini kan tadi gerakannya memang betul yang terasa di Jakarta, tapi kan iklannya kan sedunia ya, tidak hanya Asep sedunia, iklan ini kan dibaca oleh semua. Jadi saya katakan tadi tidak hanya untuk Jakarta, tapi wilayah-wilayah lain karena yang menyangkut tadi ya SARA ya, apalagi sekarang izinnya tidak dikatakan Pak Sarip tadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya saya kira Pemda daerah sekarang administratif punya hak kewenangan, saya kira kan bahwa ya, keberatan dong daerah ada izin usaha dagang, apalagi dagang tadi ada promosi yang sekarang terasa sekarang menyinggung ya SARA. Saya kira ya itu suka nggak suka ya perusahaan tersebut ya maaf tutup aja kan. Bisa tempat lain kan banyak yang memang mungkin bisa promosi untuk makanan atau minuman tersebut sesuai dengan keyakinan makanan minuman tersebut, monggo. Kalau daerah tersebut makanan dan minuman tersebut berlaku misalkan untuk Charles, untuk Priska ya boleh gitu ya. Jadi ya memang masalahnya banyak layernya gitu ya, Kang Asep ya. Nah apalagi untuk menyinggung SARA ini, kalau Syakil lihatnya apakah memang ya SARA inilah yang jadi awal masalahnya jadi besar dan menyinggung banyak orang, terutama tadi umat Muslim ya?
Kalau dari saya melihatnya seperti ini. Ini Holy Wings, kenapa saya minta juga untuk ditutup, untuk dicabut izinnya, agar timbul efek jera dari pengusaha-pengusaha, khususnya Holy Wings ini yang sedang berkasus di sini. Jadi kalau izinnya dicabut, itu akan ada efek jera dan pengusaha-pengusaha lainnya juga tidak akan mengikuti dan tidak akan menyinggung syarat tersebut. Seperti itu. Jadi harapan saya juga teman-teman hari Senin juga mau menghadap ke Balai Kota untuk menghadap Pak Gubernur untuk mencabut izin usaha dari Holy Wings agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, karena isu SARA ini, suku, ras, dan agama ini tidak bisa ditoleransi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Seperti itu, Mbak. Saya masing-masing ke Mas Syarif, juga Kang Asep ke Mas Syarif dulu. Jadi yang harus dikaji apakah kasus Holy Wings saja atau juga tadi harus disiplin untuk cari pemilik usaha lainnya dengan kasus serupa, baik itu saranya ataupun soal perizinannya. Mas Syarif? Ya, Kalau dari Pemprov DKI, jadinya untuk apakah fokusnya untuk kasus Holy Wings ini saja soal perizinan satu, dan soal pengawasan promosi itu apakah hanya Holy Wings saja atau juga akan berlaku untuk pemilik tempat hiburan atau restoran lain di Jakarta khususnya? Ya, tadi saya katakan tadi yang bisa dijangkau oleh peraturan daerah adalah soal perizinannya. Di situ batasannya di perizinannya itu ya. Pelaksanaan perizinan itu kemudian ada yang namanya pengawasan ya. Okay. Dan pengawasan itu pun yang dilakukan tidak menyentuh soal-soal SARA. Tidak. Jadi ini kan emang agak merepotkan juga, Asep. Di dalam konstruksi perda itu seperti itu, tidak diatur untuk mengatur tentang SARA. Biasanya itu di dalam peraturan daerah itu ketertiban ya, mengganggu ketertiban umum, tidak mengatur SARA. Soal suku agama itu kan diatur oleh pemerintah pusat ya, tidak punya domainnya DKI. Karena itu ini pelajaran dimanapun ya, kalau sudah kaitan dengan SARA ya, saya sih menyarankan agar pemerintah pusat ambil alih, Kang Asep. Kalau dari Kang Asep lihatnya sejauh mana satu kasus itu bisa di level mediasi, sejauh mana juga harus hukum positif yang bergerak, termasuk juga peraturan daerah di sana? Ya, saya setuju sekali dari kata Pak Sarif. Bahwa ini kan izin usahanya kan berbentuk badan hukum. Badan hukum kan dikeluarkan oleh Kemenkumham kan. Ketika Kemenkumham ya tarik aja, entah itu berbentuk PT, berbentuk apapun namanya ya ditarik. Ketika ditutup ya nggak bisa usaha. Ini pembelajaran bagi setiap perusahaan, ya sekali lagi pembelajaran bagi setiap perusahaan. Ketika promosi itu ya jangan menyentuh. Silahkan dia mau dagang apa, sesuaikan dengan komunitasnya. Tapi ketika promosi jangan menyinggung tadi. Ya yang itu kan entitas, kultur, budaya tertentu yang memang akan menyinggung perasaan. Misalkan paling gampang lah kita promosikan misalkan nasi uduk, surabi. Kan itu paling gampang kan. Atau kalau misalkan dia promosikan makanan-makanan yang di wilayah tertentu memang tidak cocok. Ya promosikan di wilayah tertentu. Bukan berarti nggak boleh, maaf ya, mungkin bagi saya, bagi Pak Sarif, bagi Pak Kelan, memang nggak boleh makan 2 binatang atau satu yang memabokkan. Tapi kalau satunya silakan seperti itu. Tapi di wilayah-wilayah yang memang kami itu nggak boleh, ya kita ada batasan. Kan itu hak semua, tapi ada batasan. Tapi kembali lagi, kalau badan hukum ini atau badan-badan hukum yang katakan tadi Pak Sarif lebih dari 20, tidak ada tindak lanjutnya, saya khawatir nanti akan diikutin. Nah, perusahaannya ditutup di Jakarta, dia cabut di situ Jakarta, yang lain promosi gitu kan. Ya silakan promosi, tapi jangan di wilayah-wilayah yang menyentuh tadi ya kearifan lokal lah, ya kearifan lokal, entah itu menyangkut suku, agama, SARA itu kan sangat sensitif lah. Kita belajar lah pengalaman-pengalaman bagaimana penodaan agama ini kan kejadian tidak sekali 2 kali. Sekarang melibatkan korporasi. Kalau korporasi ini dengan iklan yang punya duit. Ya, jadi ini yang harus hati-hati ya Kang Asep. Tidak ada pembelajaran, akan diulang. Gitu. Baik, hati-hati ini harusnya jadi pembelajaran, apalagi ada koridor hukum positif yang harus dipaduhi. Jangan sampai terulang lagi kejadian serupa. Terima kasih Kang Asep, Iwan Iryawan, terima kasih Mas Syarif. Bagaimana? Terima kasih Mas Syarif, terima kasih Mas Syakil sudah bergabung di Kompas Petang. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih, selamat sore.